Yo semua, balik lagi dalam pembahasan novel Shinkanome, chapter 210-211. Jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan tanpa lama-lama, kita akan langsung gas ceritanya. ああ、違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Cerita bermula kembali, setelah Seichi dikirim oleh sihir transfer, untuk menuju penjara bawah tanah, tempat Dewa Iblis berada. Mereka tengah berada dalam jalan dinding batu yang lurus, dan nggak ada pilihan lain, selain untuk terus maju menyusurinya. Seichi juga nggak mendeteksi adanya jebakan dari tadi, tapi para melon tetap saling mengingatkan untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dan nggak lama kemudian, Saria menunjuk ke suatu arah, di mana tempat itu terdapat sebuah pintu. Seichi mulai berpikir lega, karena mengingat lorong yang sedang mereka lewati, nampak lurus dan panjang, seperti tanpa ujung. Mereka pun mulai memasuki pintu ruangan, yang telah ditunjuk oleh Saria. Namun selang beberapa waktu setelah memasukinya, Saria berkata aneh, dan merasa kalau mereka kini tengah berada di dimensi yang lain, nggak seperti dimensi sebelumnya. Dan nggak lama kemudian, mereka merasakan kehadiran sebuah sosok yang berjalan mendekati mereka. Mereka pun langsung memasang sikap waspada, dan segera mengeluarkan senjata mereka. Sosok ini adalah Yutis. Seichi mengingat wajahnya, dia adalah orang yang telah membawa kabur tahanan, saat terjadi invasi di Wimberg. Yutis pun mengatakan kalau nggak menyangka, bahwa tikus kotor seperti mereka, akan memasuki ruangan tempat tuannya Dewa Iblis berada. Dan di sini Seichi tanpa basa-basi langsung bertanya, apakah kamu juga seorang dewa? Yutis pun menjawab karena kalian bisa menebak status dewaku, artinya kalian sudah pernah bertemu dengan dewa selain dariku. Bahkan di sini Yutis juga sempat memikirkan, bagaimana caranya mereka masih hidup meskipun telah bertemu sosok dewa lain sepertinya. Altria pun langsung masang wajah serius, sambil menanyakan siapa namanya. Yutis pun memperkenalkan dirinya, aku adalah Yutis dikenal sebagai dewa omnipresence, karena kalian telah mengetahui namaku, maka, matilah. Dalam sekejap Yutis berpindah di belakang Seichi, bahkan di sini Seichi terkejut, karena nggak bisa ngelihat gerakannya, dan para melon bersamaan meneriakkan nama Seichi. Yutis pun membentuk jari-jarinya mirip sebuah tombak, dan mengarahkannya, tepat menuju Seichi. Tapi karena ini adalah sang Maharaja Mekanik Ngetrol, suatu hal yang luar biasa pasti bisa saja terjadi. Dan benar saja, tepat sebelum serangan Yutis mengenai Seichi, serangannya berbelok dan menekuk lengannya, menusuk dirinya sendiri. Bahkan Seichi pun sempat kaget dibuat Yutis ini karena tiba-tiba Seichi mendengar suara teriakan Yutis, tapi ternyata itu adalah ulahnya yang menyakiti dirinya sendiri. Yutis pun langsung melompat menjauh dari Seichi, sambil langsung memasang sikap waspada, dengan keringat dingin yang bercucuran. Sementara Yutis juga berkata, apa yang telah kamu lakukan? Seichi dengan wajah nggak bersalah, malah balik nanya, apakah ini salahku? Yutis sambil menahan rasa sakit di tangannya, segera menggunakan sihir pemulihan, tapi sayangnya Yutis malah terkejut, karena dia nggak bisa memulihkan lukanya. Sementara di sisi Seichi, mengingat kata-kata lingkaran sihir, yang mengatakan kalau bisa menahan kekuatan lawan Seichi, dan menyerap semua sihirnya. Jadi intinya, sekarang kekuatan pemulihan Yutis telah tersegel, dan lingkaran sihir itu berwasiat pada Seichi, agar memukul Yutis sebanyak-banyaknya. Dan di sisi Yutis semakin terlihat kesal, memandang Seichi dengan tatapan yang menyeramkan. Yutis pun kembali melancarkan sebuah serangan, membelah tubuhnya menjadi banyak lalu mengarahkan serangannya kepada Seichi dan para melonnya. Tapi entah mengapa, semua Yutis itu malah nggak karuan, masing-masing malah menyakiti dirinya sendiri. Sementara di sisi tubuh Yutis yang asli, merasa kebingungan oleh hal yang terjadi di depannya. Tapi mengesampingkan kekuatan Yutis yang nggak berguna, Saria mendorong bahu Seichi, dan mengajaknya agar melanjutkan perjalanan. Sementara di sisi Seichi, masih ragu untuk meninggalkan musuh yang ada di depannya.
Tapi Saria mengatakan kembali, bukankah kita tengah berada dalam ruangan yang terisolasi, dan harus segera mencari jalan keluar, lagi pula selama ada Seichi, ku rasa semua akan baik-baik saja. Seichi pun menjawab, kenapa akhir-akhir ini, kalian selalu mengatakan, kalau semua masalah akan selesai jika ada aku. Saat itulah Yutis tiba-tiba tertawa, lalu mengatakan, betul sekali, seperti kata gadis itu, kalian tengah berada dalam ruangan isolasiku, dan kalian nggak akan pernah bisa keluar, maka matilah. Tiba-tiba kembali terdengar suara dunia, seperti di tempat Yamato di negeri timur, mengatakan karena merasa Seichi dalam bahaya, suara dunia itu akan melakukan sesuatu terhadap ruang isolasi ini. Saria pun langsung mengatakan, tuh kan nggak apa-apa. Goblok! Sementara di sisi Yutis terkejut mendengar suara dunia itu, lalu mengatakan, nggak apa-apa meski kalian bisa lolos, aku akan menghancurkanmu tanpa alasan, aku akan membunuh orang tua atau nenek moyangmu, sehingga kamu nggak akan ada lagi di dunia ini. Dengan tawa jahat dan wajah sombongnya Yutis, saat Seichi dan para melon memutar kepalanya mendengar kata-kata Yutis, Yutis dalam sekejap menghilang dari medan tempur. Altria pun langsung mengatakan apa yang akan dilakukan Yutis selanjutnya, dan apa yang sedang dia rencanakan. Tapi karena tanda-tanda keberadaan Yutis benar-benar telah menghilang, Seichi dan para melon nggak memperdulikannya, dan berniat melanjutkan tujuan utama mereka. Shin berpindah kembali ke sisi Yutis, ternyata dia tengah ada dalam ruangan khusus, di mana dia bisa melihat seluruh dunia. Di ruangan ini Yutis mencoba kembali sihir pemulihannya, tapi masih saja nggak berhasil, Yutis pun mulai berpikir. Seperti yang telah gua duga, dia adalah penyebab dari semua kekacauan ini, karena itu sebelum dia menjadi lebih kuat dan lahir kembali, aku akan pergi ke sana dan membunuh orang tua mereka. Dan inilah kekuatan Dewa Yutis, seperti yang udah pernah gua bilang, Yutis dapat menguasai ruang atau waktu, dalam periode dan dunia yang telah dia tentukan. Yutis pun mulai melacak tempat yang akan dia tuju, mengingat para melon memanggilnya dengan nama Seichi, dia sempat mengira berasal dari negara timur, tapi ternyata bukan. Jadi Yutis mulai berpikir ke pahlawan yang dipanggil oleh Kaiser, mereka memiliki nama yang hampir sama. Namun karena Yutis mengetahui Seichi berasal dari dunia lain, Yutis pun mengubah pikirannya, karena ada ribuan alam semesta dan akan sulit mencari satu orang, di antara ribuan planet itu. Makanya Yutis memutuskan untuk pergi ke tempat Seichi, saat baru datang ke dunia ini, dan waktu Seichi masih lemah, sehingga bisa membunuhnya. Dan kira-kira begitulah, perjuangan Yutis melawan waktu segera dimulai. Tapi Yutis hanya aeh-aeh melulu, ini karena dia nggak bisa pergi ke dunia itu. Yutis kembali mencoba ke dunia yang lainnya, dan masih sama saja nggak bisa. Lebih tepatnya bukan hanya pergi ke tempat dunia dan waktu lain, tapi lebih parahnya, Yutis nggak bisa pindah kemana-mana, selain hanya berdiam di ruangan khusus itu saja. Bahkan untuk melihat dunia lain saja, dia juga nggak bisa, jadi Yutis saat ini terkurung dalam ruangannya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekosongan, bersih bening, seperti tanpa kaca, kling. Shin kembali menampilkan Seichi, kembali menyusuri lorong batu lagi, sampai mereka tiba di ujung sebuah pintu lagi. Namun saat mereka membuka pintunya, dan mulai memasukinya, suasana nggak jauh beda dengan tempat melawan Yutis. Tapi entah kenapa, di sana banyak sekali teknologi yang mirip saat mereka di Kastil Negara Timur, yang telah direnovasi oleh alien Gyo-Gion. Mereka pun melihat sebuah tabung dengan air hijau, dan Seichi mengingat monster bunga yang dialawan saat penyelamatan ayah Lutia, mirip sekali dengan monster yang ada di tabung ini. Dan gak lama kemudian, mereka menemukan sebuah tabung, yang di dalamnya diisi oleh manusia, itu adalah para petualang tingkat es. Altria pun langsung berteriak, agar segera menghancurkan dan menyelamatkan mereka. Seichi pun segera ke konsol yang ada di dekat tabung itu, tapi Seichi nggak tahu cara menggunakannya, terlebih Seichi sempat kagum, melihat teknologi tinggi yang mereka miliki. Tapi di sisi Saria memandang konsolnya dengan polos, dan nggak lama kemudian, Saria langsung meninjunya tanpa ampun. Seichi pun dengan panik teriak sama Saria, mengira kalau sampai merusaknya, nanti bakalan terjadi suatu masalah. Tapi Saria dengan wajah polosnya, menunjuk suatu tulisan, dan mengatakan, kalau di sana tertulis bisa merusaknya. Seichi dengan wajah stres menyerah untuk semua hal, dan tiba-tiba juga terdengar suara dunia lagi, bahkan sempat mengatakan, kalau akan menjadikan Dewa Iblis sebagai badut, saat melawan Seichi nanti. Nggak lama kemudian, tabung yang membungkus para petualang pun mulai terbuka, dan mereka pun terlepas dari dalam tabung.
Sementara Altria memelototi orang yang disebut sebagai asap kematian, berpikir kenapa Via juga bisa ikut ada di sini. Dan karena tujuan mereka sudah terpenuhi, singkatnya saja, mereka langsung membawanya kembali ke Tarveil. Scene berpindah, menampilkan suatu sosok dalam kegelapan, saat Seichi dan yang lainnya telah kembali ke Tarveil, itu adalah Dewa Iblis, yang baru saja bangkit dengan kekuatan penuhnya. Menggumamkan bahwa telah merasakan keberadaan aneh, dan merasa kasihan terhadap Seichi, telah jauh-jauh mengunjunginya, tapi keberadaan Seichi malah menghilang. Intinya di sini Dewa Iblis sudah bangkit sepenuhnya, bahkan lebih kuat daripada saat dia belum disegel, dan mengira kalau Seichi dan yang lainnya udah mati saat menghadapi Yutis, padahal aslinya Seichi udah pulang ke Tarveil kembali. Nggak lama kemudian, di depan Dewa Iblis muncul segerombol cahaya, lalu mengatakan, bagaimana caramu melepaskan segel kami? Suara ini terdengar sangat mirip, dengan suara yang mengirim para pahlawan dan Seichi, menuju dunia ini. Dewa Iblis pun menjawab, itu karena aku melampaui kalian, kalian para kurcaci tidak akan bisa menahanku. Nggak lama kemudian, Dewa Iblis melancarkan sebuah serangan kepada cahaya itu, serangan ini mirip seperti sebuah tekanan energi, atau sebuah kekosongan dan kehampaan. Gua bingung mau jelasin gimana, puyengnya nggak karuan, kalau isi novelnya di adegan serius. Intinya dewa itu telah dihancurkan oleh Dewa Iblis, dengan hanya kedipan seongkok cahaya. Dewa Iblis pun terus tertawa kegirangan, sambil mengatakan kalau akan segera memulainya, yaitu menghancurkan dunia. Dewa Iblis terus tertawa tanpa menyadari, kalau aktor utama komedi, tidak lain adalah dirinya sendiri. Garing! Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。